Nah, itu karomah. Nah, ketika ditangkap oleh orang yang tidak beriman, wattaba'u ma tatlu syayatin, itu mereka mengikuti apa yang terbaca oleh setan. Apa setan itu? Setan itu lintasan dalam batinmu itu, kepingin apa, keinginan-keinginan, ben disebut wali, ben disebut karomah, krono bukan karena Allah, ya, maka akan menjadi sihir namanya. Nazzalal kitab wa huwa yatawalla sholihin. Perbuatan ini. Coba nanti dicek. Kamu konsisten enggak, Pak, dengan ini? Kalau kamu konsisten dengan keimanan dan takwa, jadi wali kamu. Ini tangga wali. Dia karomah namanya. Dan ini enggak ditunjuk-tunjukkan karena untuk diri. Nanti apa karomah dia? Kemampuan diri yang tahu-tahu bisa. Dia aja enggak yang hanya ditangkap oleh orang lain. Ini kan. Jadi orang nyebutnya karomah dan kita juga merasakan itu kok moro. Kita sendiri nggak terasa. Kok moro bisa ya? Kok moro bisa ya? Dan itu nggak jadi sombong gitu. Kenapa? Karena tidak bisa hakikatnya. Dia bisanya itu dibisakan. Inilah karomah. Bagaimana menjemput itu? Bahasa saya bikinlah tempat. Ojo golek ilmu karomah. Bikinlah tempat kekeramatan. Apa itu? Iman dan takwa. Semakin perkokoh iman dan takwa, maka karomah akan semakin datang. Semakin luas, ya toh, iman dan takwamu, konsistensimu, karomah akan kamu dapatkan sebanyak-banyaknya, seseringnya. Tapi semakin pergi, itu loh. Nah, itu karomah. Nah, ketika ditangkap oleh orang yang tidak beriman, wattaba'u ma tatlu syayatin, itu mereka mengikuti apa yang terbaca oleh setan. Apa setan itu? Setan itu lintasan dalam batinmu itu, kepingin apa, keinginan-keinginan, ben disebut wali, ben disebut karomah, krono bukan karena Allah, ya, maka akan menjadi sihir namanya. Sihir bisa. Nah kemudian sihir ya. Jadi sihir dengan karomah itu sama, motivasi yang beda. Kalau karomah motivasinya iman dan takwa, kalau sihir motivasinya setan yang ada dalam hatimu. Apa setan itu? Bentuknya yuwaswis. Apa yuwaswis itu? Apa yuwaswis itu bahasa Indonesianya? Was-was. Apa itu? Menggelitik. Gelitikan hatimu, dorongan untuk melakukan kejelekan, itu namanya was-was. Disebutnya setan. Ketika kamu ekspresikan, maka bernama iblis. Nah, kamu ada sebenarnya, kalau kamu mengikuti was-was yang ada dalam hatimu, lalu itu adalah dinamai setan, ketika kamu ekspresikan, kamu menjadi iblis. Tampilanmu terserah. Tampilanmu bisa kayak seorang ustadz, bisa seorang kiai, bisa seorang wali, bisa seorang mursyid, bisa seorang habib, terserah. Tapi hakikatnya kamu iblis. Kenapa? Kamu mengikuti tilawatu syaiton, ya, wattaba'u ma tatlu syayatin. Kamu mengikuti apa yang terbaca setan waswas itu tadi. Ala mulki Sulaiman, ya, yang tidak mengikuti pola Sulaiman. Itu bisa untuk meraup harta benda. Tapi harta benda Sulaiman itu atas dasar iman takwa. Bukan sihir lagi, tapi karomah. Jadi karomah dengan sihir itu sama. Motivasinya yang beda. Karomah dengan sihir itu sama, motivasinya yang berbeda. Karomah atas dasar iman dan takwa, sihir atas dasar tilawatu syaiton dalam hatimu tadi. Ekspresinya sama, gitu. Ya. Sekarang sulapan. Kalau sulap itu apa? Sulap itu sebenarnya karomah plus. Sebenarnya, maka Marcel Radival itu orang yang milik karomah, tapi dipluskan. Siapa yang tahu ini dirinya sendiri. Apa? Kalau dia maksudnya, dia sebenarnya menguasai ilmu itu kalau diolah sedemikian rupa atas dasar waswasus syaiton, bisa mencelakai orang, menipu orang, dan lain sebagainya. Dia akan setan hatinya itu. Semakin pintar, semakin mengolah, dia bahkan bisa menjalankan paku
Nah itu ya, orang menjadi sugestinya menjadi sugesti menjadi rusak, lalu bisa dirusak kalau mengikuti syaitan. Tapi kalau sekedar untuk hiburan, ini baik. Jadi seandainya Mas Radival, Marcel itu mau macak kayak wali gitu ya, terus tujuannya baik, dia adalah wali. Kalau tujuannya baik lah ya. Nah, tapi karena dia itu mendeklar diri sebagai pesulap ya, untuk hiburan saja. Apakah dia seorang wali atau seorang dukun dalam tanda kutip yang suka mensihir ya? Karena dukun nggak semua jelek loh, Le. Dukun itu ada dukun yang baik. Orang yang menolong persalinan namanya dukun bayi. Orang yang suka mijit namanya dukun pijit. Orang yang suka nyantet namanya dukun santet. Ya, jadi lalu kalau kiai nyantet ya disebut dengan kiai santet, tapi nggak ada kan kiai nyantet ya. Ya umumnya dukun yang nyantet itu julukan saja. Nggak semua dukun nggak semua dukun jelek. Ada dukun yang bagus, tergantung pada dirinya. Maka Mas Marcel sebenarnya apakah dia itu seorang wali yang memiliki karomah atau seorang dukun yang apa? Kalau saya kok husnudzon dia itu wali aja. Aku husnudzon aja. Lebih baik husnudzon. Tebakan saya ternyata salah itu lebih baik daripada aku menduga dia itu baik lalu salah, enggak masalah ya. Daripada aku menduga jelek ternyata salah. Saya menduga dia jelek ternyata baik, kan lebih baik menduga baik walaupun enggak benar. Tapi saya yakin dia itu memiliki karomah. Apakah dia benar seorang wali? Ya biar dia sendiri yang menjawab. Kalau dia ketika itu ingin menghibur masyarakat murni, tidak menipu, wali dia. Tapi kalau menipu berarti enggak sidik kan? Berarti tergantung pada dia. Saya kira selama ini trik sulapnya itu tidak menipu, sekedar menghibur. Ya enaknya katakan aja Marcel itu wali gitu aja. Biar lebih enaknya. Nah, lalu gimana dengan Gus Samsudin? Nah saya nggak begitu mengikuti Gus Samsudin ya. Tapi kalau sudah melihat prakteknya kayak itu kayaknya penipuan. Apalagi pakai bor segala macam kan. Ya kalau dia benar-benar yang dipraktekkan itu menipu lalu menarik uang, dia itu setan atau iblis, perbuatannya iblis itu. Apakah dia iblis benar? Ya kembali pada dia itu loh. Saya kalau perbuatan sudah narik uang, gitu, bayar dan sebagainya. Nah itu sebenarnya karomah yang ditrik sulap untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Maka tujuan yang tidak baik itu disebut dengan perbuatan iblis. Ya bukan berarti saya berpihak ya. Sebaiknya tidak berpihak. Apakah Gus Samsudin itu salah atau tidak kembali pada diri, nanti orang lain hukum yang Tapi kembali pada masing-masing bahwa semua manusia diberi karomah. Mau diapakan oleh dia, apakah mengikuti bacaan setan dari dirinya atau konsisten pada iman dan takwa. Nah, kalau iman dan takwa karomah, kalau setan berarti sihir. Nah, sulapan gimana? Kalau sulapan itu ini juga. Dukun gimana? Nah, dukun juga kembali. Kalau dia mendukun karena mengikuti iman dan takwa, dia wali. Kalau pesulap itu mengikuti iman dan takwa untuk menghibur, dia wali, karomah. Apakah Pak Marcel itu Marcel Madiwal wali? Sebaiknya katakan aja wali. Kekasih Allah. Apakah? Kenapa? Karena selama ini belum ada dia itu menipu kan, menghibur kan, wali berarti. Nah sekarang gimana? Kenapa Pak Samsudin dikatakan bukan wali? Ya. Kalau bukan wali bukan berarti musuh kan, musuh. Jadi waliullah itu kekasih Allah, yang tidak wali Allah musuh Allah gitu aja. Ya karena perbuatannya yang katanya menipu. Kalau menipu beneran berarti dia bukan wali alias dukun yang bersihir alias dukun iblis. Karena ada dukun yang baik, ada dukun yang seorang wali. Apa itu? Misalnya menolong orang, mijit. Dukun apa namanya? Ada yang itu. Di Gasek itu apa namanya apa? Sangkal putung apa itu. Jadi orang kepelecok itu nenek tahu dia ahli otot disebut dengan dukun sangkal putung. Ya, itu bagus itu. Bisa jadi wali dia. Gitu. Ya. Nah, sekarang fenomena menjawab pertanyaan Mas ini Gus Nawafil juga itu pernah ditanyakan. Gus Nawafil ya? Ya, Mah?
Gus Nawafil tuh tanya, orang sekarang dikit-dikit punya karomah. Lah, yang tahu karomah dan tidak itu yang bersangkutan. Apakah potensi karomah yang dimiliki itu benar-benar atas dasar iman dan takwa atau tidak? Maka siapapun, Gus Nawafil juga memiliki karomah. Apakah karomah itu konsisten pada kekeramatan atau tidak, bergantung pada dirinya masing-masing. Kalau Gus Nawafil dalam menangkap karomah dari Allah tadi itu bisa menimbang keduanya, yaitu untuk iman dan takwa atas dasar itu tadi gambarannya Latif dan juga Balian, lalu Kanjeng Nabi Muhammad. Semua baik itu, semua baik. Hanya yang Latif ini bisa kecenderungan. Latif kecenderungannya pada hal yang tidak tampak. Maka ilmu sihir untuk bangsa Latif itu baik saja, tidak masalah. Dulinane, tapi ketika kita gunakan, ya beda. Maka kembali pada diri masing-masing. Orang itu punya karomah atau tidak? Semua orang yang punya karomah. Apakah jadi wali atau bukan? Kembali pada masing-masing. Kalau orang itu benar-benar karomah itu konsisten untuk iman dan takwa, dia wali. Tapi kalau untuk sihir, mengikuti bacaan tilawatus syayatin dalam dadanya, dia bukan wali tapi musuh Allah. Perbuatannya disebut dengan iblis. Ya, orangnya iblis berkepala hitam. Gitu. Terima kasih. Minum.